disunahkan ketika malam Idul Fitri untuk bertakbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini eh, disunahkan ketika malam tanggal 1 Syawal, yaitu mulai maghrib, mulai disyiar-syiarkan takbir di masjid, di musola, di jalan, di pasar, dimanapun disunahkan untuk bertakbir. Sampai kapan disunahkannya? Sampai masuk sholat Idul Fitri. Assalamualaikum Pak Yai, Hongkong hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa yang diperintahkan Allah lebih besar daripada apa yang ada, lebih besar daripada panggilan-panggilan selain panggilan Allah. Inti lah, akhir-akhir ini Cak, sering terjadi kesalahan dalam takbir. Apa biasanya kesalahan-kesalahan dalam takbir? Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamdu itu mestinya susunan yang benar adalah mubtada muakhar khobar muqaddam. Walillahi lan ikut tetap ketui Allah alhamdu tawis kabene puji ada dalnya. Walillahil hamdu. Tapi eh, kalau kita sering mendengar orang-orang bertakbir itu biasanya walillahil ham tok dale ilang. Lah padahal ham tanpa dal itu bisa bermakna asmaul khamsah sing abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Hamuka itu nek wong Jawa maknane paman sira. Nek wong bahasa Indonesia maknane ipar sira, saudara ipar. Lah nek nggak dikasih dal walillahilham berarti Allah punya ipar. Loh bahaya sekali. Kurang satu huruf maknanya sangat berbahaya atau berubah. Makanya bisa kalau di dalam keterangan kitab Alfiyah itu ada beberapa wakof. Wakof cara berhenti ketika huruf rafa, kemudian ada huruf soheh yang mati, itu bisa diwakof nakolkan. Jadi ora walillahil hamd ora, tapi bisa diwakof nakolkan. Ini mesti bener nek maca. Piye carane? Kal walillahil hamdu nek wakof nakol dadi walillahil hamud. Ya, piye cak jajal? Allahu Akbar walillahil hamud. Lah walillahil hamud. Iku mesti dale ora dale katon ngono lho, ketok. Lah nek dale ora katok walillahil ham kudu tiga idal. Dal yang ditakdirkan makhrajnya, tapi makhrajnya harus sempurna. Walillahil hamd. Ora walillahil ham. Lah, kalau walillahil ham artinya berubah. Karena hamun itu artinya ipar. Lah nek walillahil ham Gusti Allah duwe ipar, makanya bahaya sekali. Ya, tentang takbir ini tolong sahabat-sahabat santri senior hati-hati. Nanti kalau malam takbiran bisa diwakof sebagaimana biasa tapi dalnya harus kelihatan. Walillahil hamd. Nah, harus tahu bahwa di situ ada dal dan diucapkan dalnya. Kalau khawatir salah mengucapkan makhrajnya dal, bisa diwakof nakolkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang penting dalnya ada. Sing riru walillahil ham. Biasanya sing penting sing sering sing di Cak biasanya Cak. Niki
Walillahil ham. Ya, dalil aka. Dalil hilang. Dalil hilang. Makanya untuk sahabat santri senior, takbir Idul Fitri disunahkan mulai tanggal 1 maghribnya tanggal 1 Syawal sampai masuk di sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Ketika Idul Adha takbirnya disunahkan itu mulai subuh tanggal 9 Zulhijjah atau subuhnya Arafah. Setelah sholat fardu sudah disunahkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Sampai tasyrik ketika habis sholat asar. Itu masih sunnah takbir tapi setelah sholat fardu. Kalau takbir yang takbir yang syiar itu tetap sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu ketika malam 10 Zulhijjah sampai masuk sholat Idul Adha. Di dalam menentukan tanggal 1 Syawal itu ada 2 cara, yaitu dengan cara ru'yah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena berhari raya kalian karena melihat hilal. Ru'yah itu ada 2. Ada ru'yah bi'ainin nazar. Ada ru'yah dengan penglihatan mata, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka melihat hilal dengan ru'yah. Nah, yang kedua adalah ru'yah bi'ainil ilmi. Ya ru'yah tapi dengan ilmu, yaitu dengan namanya hisab. Ilmu hisab atau ilmu hitung-hitungan ini reputasinya sangat luar biasa, bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan hari ini tanggal berapa, Cak? 15. Tanggal 15. Besok berarti tanggal berapa, Cak? 16. Sampai percaya kalau besok tanggal 16 ada. Wah, itu karena hisab. Nah, akan terjadi gerhana besok tanggal Kamis ya. 20 April. 20 April besok Kamis itu akan terjadi gerhana matahari. Total. Nah, gerhana matahari bisa kita ketahui hari ini itu karena ilmu namanya ilmu hisab. Samain percaya sok kemis gerhana matahari, Cak? Percaya. Percaya. Itu berarti reputasi ilmu hisab itu sungguh sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perbedaan antara hisab dengan ru'yah bi'ainin nazar. Kalau hisab itu menentukannya yaitu tanggal 1. Kalau hilal dengan ru'yah bi'ainin nazar itu biasa menentukannya dengan terlihatnya hilal itu bila sudah mencapai 2 derajat. Lah anehnya ini ijtima'e zuhur, Kang. Sampeyan wis cek tenan. Ijtima'e 12-an. Nah ini untuk khusus hari raya kita tahun ini itu ijtima'nya zuhur. Lah ini repot. Hari raya akan bersamaan itu bila ijtima' itu subuh atau sampai jam 9 pagi. Kenapa? Ijtima' itu kan sejajarnya matahari, bulan, dan bumi. Ketika terjadi pergeseran lagi, nanti terjadilah yang namanya hilal. Lah, nek ijtima'e iku subuh, berarti usia hilal ketika diinceng ini bahasa Indonesianya apa? Ketika diteropong jam 5 sore, itu usia hilal berarti sudah jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti usia hilal sudah 11 sampai 12 jam. Kalau usia hilal 11 sampai 12 jam, itu berarti sudah dipastikan hilal sudah mencapai 2 derajat. Nek wis mencapai 2 derajat berarti iso didelok. Artinya riyoyo mesti bareng. Lah,
Tahun ini ijtima itu zuhur, ngono lho. Zuhur itu berarti diinceng jam 5, usia hilal baru 4 jam. Lah nek jam 4 jam hilal diinceng, kemungkinan besar diru'yah dengan ainun nadhar iku ora ketok, tidak kelihatan. Nek hisab kaya-kaya tanggal 1 tapi hadis Kanjeng Nabi fa in umma alaikumul ghamam, ketika tertutup oleh kalian mendung, maka sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Mana yang benar? Jumat atau Sabtu? Tergantung keyakinan ilmu Anda. Nek sampean melu hisab, kemungkinan Jumat. Nek melu ru'yah, berarti Sabtu. Nah, karek sampean melune monggo Mas Agus, mana yang diikuti? Sing keliru iku sing ora poso melok riyaya. Sing keliru sing ora poso melu riyaya. Masih ada pertanyaan lagi, Lebaran kapan Pak Kiai? Lah itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang metode cara menentukan hari raya. Lah, kami harapkan perbedaan hari raya ini tidak terjadi istihza. Tidak terjadi meremehkan. Artinya, kalau Anda Jumat meyakini hari raya, ya sholat idnya di hari raya Jumat itu. Jangan ikut yang Sabtu. Lah, sing repot, ora poso dino Jumat, salat riyaya nih melok. Sabtu itu yang salah. Itu yang disebut dengan istihza fiddin. Itu meremehkan hari raya. Nah, nek hari raya nih Sabtu, Jumat juga wajib berpuasa. Yang penting jangan saling menghina, saling menghormati, karena memang di dalam ilmu itu perbedaan ada rahmat. Mungkin Sahri mau memberikan pesan-kesan terhadap sahabat-sahabat santri senior. Apa ya bisa? Pesannya yang penting itu sabar, istiqomah dalam kebaikan, tetap semangat. Itu aja. Jadi Cak Hari nek ngekei pesan dipadakno nasibe kaya DE. Ora oleh THR, sabar. Pekerjaan belum mapan, istiqomah. Terus berbuat kebaikan. Pamotan hadir nderek ngaos Pak Yai Prembun. Alhamdulillah. Pak Rembur. Sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua yang mendoakan. Kami doakan balik semua sahabat-sahabat senior yang berkomentar, mendoakan kami sekeluarga. Semoga semua di dalam keberkahan dan kebaikan. Kalau Pak Kiai ikut Sabtu apa Jumat? Kalau saya ikut sebagaimana umumnya masyarakat. Artinya saya insya Allah mengikuti metode ruqyah. Saya mengikuti metode ruqyah dengan alasan ada beberapa sahabat dulu zaman Rasulullah yang bisa hisab. Makanya dalilnya kalau tertutup oleh kalian mendung, artinya di situ mensinyalir beberapa sahabat itu sudah bisa hisab. Sudah mengatakan ini sebenarnya tanggal 1, cuma hilalnya belum terlihat. Tapi Rasulullah sabdanya, kalau tertutup oleh kalian mendung, sempurnakan Ramadan Sa'ban menjadi 30 hari. Artinya ilmu hisab itu memang reputasinya bisa bertanggung jawabkan, tapi secara melu bid'ah lah. Kanjeng Nabi ya kan hisab. Jadi kita pengikut sunnah ya, bukan pengikut bid'ah. Entah itu hari ikut sunnah atau bid'ah. Kalau sunnah ya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Walaupun kita bisa hisab, tapi hisab zaman Rasulullah dalam penentuan hari raya ternyata tidak digunakan. Walaupun hisab ru'yah juga bisa diartikan ru'yah bi ainin ilm, ru'yah dengan ainul ilmu, bukan ru'yah dengan hisab. Apa sholat Idul Fitri dilakukan sendiri di rumah? Dikarenakan kita kerja di luar negeri. Saat Lebaran kita nggak libur. Mohon pencerahannya Pak Yai. Sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah mu'akadah.
Sholat Idul Fitri boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan secara berjamaah, maka disunahkan untuk menggunakan khutbah. Kalau sholat Idul Fitri dilakukan sendiri, hukumnya tetap sunnah, hukumnya tetap sah, tapi tidak sunnah untuk khutbah. Pokok sampean sholat Idul Fitri dewi terus khutbah sing mbok khutbahi sapa? Bagaimana tata caranya? Sama, Mas. Siapa ini yang tanya yang ada di luar negeri ini tentang cara sholat Idul Fitri, yaitu pertama niat usolli sunnatal li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala, bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam hati niat saya sholat Idul Fitri. Kemudian takbir yang pertama 7 kali ditambah takbiratul ihram, berarti 8 kali seakan takbiratul ihrami. Kemudian takbir 5 kali untuk rakaat yang kedua, takbir intikal 5 kali, 6 seakan takbir penambahan rakaat. Nah, berarti tata caranya sama, hanya takbirnya yang berbeda. Itu Mas yang ada di luar negeri, sholat Idul Fitri sendirian boleh, boleh. Bahkan bagi wanita-wanita yang cantik, ini untuk wanita-wanita yang cantik yang masih menggoda, orang maksudnya membuat orang seperti saya yang lemah imannya, tipis imannya ini bisa tergoda, itu disunahkan untuk sholat sunnah Idul Fitrinya di rumah. Seperti istri saya itu karena masih cantik ya, belum ikut ke masjid. Istri saya sholat Idul Fitrinya masih di rumah karena masih cantik. Sunnah bagi yang cantik-cantik untuk sholat id di rumah masing-masing. Kalau yang nggak cantik bagaimana, Ustadz? Kalau nggak merasa cantik boleh di masjid. Bojomu ayo apa elek Cak? Nek ayu sholat nang omah Cak. Saya terus Pak Kiai Semarang hadir. Terima kasih Mas Rama Putra. Terima kasih atas doa-doanya pada kami. Semoga Mas Rama juga diberi perlindungan oleh Allah. Fahmi Nazam Fahmi Surabaya hadir. Alhamdulillah barakallah. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup. Nih saya tanya Pak Yai. Kalau sholat Idul Fitri ikut imam Masjidil Haram yang ada di TV gimana? Sholat Idul Fitri, Imamnya lihat TV di Masjidil Haram itu. Boleh apa enggak itu? Itu bisa dilihat di Kitabul Iqtida atau Kitabul Sholatul Jamaah, kitab sholat jamaah. Syarat sholat jamaah 1, harus tahu mengetahui gerak-geriknya imam. Nah,